Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad masih ponakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya bekerja di kota kecil yang tidak ada masjid dan hanya ada sangat sedikit orang muslimnya. Kami berusaha untuk berkumpul di satu tempat, di sebuah ruangan untuk sholat Jumat. Kadang-kadang ada 5 orang yang datang, tapi kadang-kadang hanya 2 orang saja yang datang. Pertanyaannya, apakah syarat sah pelaksanaan sholat Jumat dalam kondisi seperti ini, termasuk jumlah minimal jamaahnya? Terima kasih Ustadz. Pertama, masalah sholat Jumat tidak di masjid. Satu-satunya mazhab yang mewajibkan sholat Jumat mesti di masjid, mazhab Malik bin Anas. Imam Malik saja, Maliki. Adapun mazhab lain boleh sholat Jumat di kamar, boleh sholat Jumat di rumah, boleh sholat Jumat di tanah lapang, boleh sholat Jumat di convention hall. Tapi ingat, saya menjawab ini untuk masyarakat Amerika. Jangan besok di Medan, di Pekanbaru orang sholat di convention hall. Dipotongnya video ini. Padahal Masjid Agung, Masjid Raya dekat. Nah, jadi syarat sholat Jumat sah hanya di masjid dalam mazhab Maliki, Malik bin Anas. Ini tentang masalah tempat. Adapun masalah jumlah anggota, mazhab yang paling ketat mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i 40 orang mukim baru bisa dilaksanakan sholat Jumat. Kalau tidak cukup maka dilaksanakan sholat zuhur. Kalaupun dilaksanakan Jumat juga, berkumpul 10 orang, satu jadi khatib sholat Jumat, habis sholat Jumat itu tetap dilaksanakan sholat zuhur. Kenapa? Karena Jumatnya tidak sah. Oleh sebab kalau ada di satu negeri itu sholat Jumat menurut mazhab Syafi'i satu negeri hanya satu Jumat. Kalau di negeri itu ada beberapa Jumat, maka yang sah cuma satu. Maka di masjid yang ragu Jumatnya ini sah atau tidak sah, selesai sholat Jumat mereka melaksanakan lagi sholat zuhur. Nah, itu ketat mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi agak longgar. Kalau menurut mazhab Hanafi asal menurut urf sudah sesuai berkumpul 10 orang itu menurut urf sudah ngumpul, maka mereka laksanakan naik satu jadi khatib, cukup 5 rukun khutbah, alhamdulillah, sholawat, ayat, wasiat takwa, doa. Duduk antara 2 khutbah, tegak lagi, alhamdulillah, sholawat, ayat, wasiat takwa, doa, langsung satu jadi imam, sah. Nah, jadi saya pribadi memakai mazhab Syafi'i. Demikian saya utarakan beberapa mazhab terkait tentang tempat sholat dan syarat jumlah bilangannya. Jangan sampai karena kota kecil tidak ada masjid lalu tidak beribadah. Jadi ada pilihan-pilihan. Kalau Bapak lebih condong merasa karena tak cukup, kami mau sholat zuhur saja, sholat zuhur. Kalau merasa rindu sholat Jumat pakai mazhab Hanafi, sah. Selama masih Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian Ustaz. Ya, Allah ta'alaik, Masya Allah, Ustaz. Luar biasa. Barakallah. Allah barik fiik. Pertanyaan dari kantor Kalam TV. Nah, ini juga diliput di Kalam TV, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh bertanya, Ustaz? Nah, tentunya boleh. Bagaimana hubungan keimanan dengan ketenangan hati? Ya, silakan, Ustaz. Pertanyaan singkat nih. Tenang itu letaknya di hati, bukan di duit. Kalaulah tenang itu letaknya di duit, maka yang paling tenang di dunia ini koruptor. Tapi letak tenang itu di hati. Makanya angka bunuh diri paling besar di dunia bukan di Indonesia. Padahal kalau menurut hitung-hitungan mestinya yang paling stres orang Indonesia. Harga listrik mahal, Masya Allah. Tidak ada, pokoknya sulit. Tapi buktinya orang tenang. Kenapa? Karena iman.
lagi-lagi bicara masalah keimanan. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Bagaimana mungkin orang berzikir mengingat Allah kalau dia tidak beriman kepada Allah? Oleh sebab itu lagi-lagi keimanan. Orang kalau tidak beriman, dia bawaannya akan cemas terus, ngeri. Akhirnya makan obat tidur. Bangun tidur, kumat lagi. Makan lagi, tidur lagi. Jadi apalah guna hidup ini? Oleh sebab itu maka kita ini mesti ada keyakinan yang kuat. Bahwa kita ini berkata, Ya Rab, Engkau yang mencipta aku. Ya Rab, Engkau yang mengatur hidupku. Ya Rab, Engkau yang memberi aku rezeki. Kalau tidak kita takut terus. Bagaimana nanti hidup kita tua? Bagaimana nanti begini? Bagaimana nanti dengan anak kita? Bagaimana nanti dengan kehidupan? Oh, bisa stres kita. Bisa berkedip-kedip mata, nggak tidur sampai jam 2, jam 3 malam. Kena penyakit, tidak bisa tidur, insomnia. Tapi begitu hati tenang, maka begitu mendengar khotib Jumat Assalamualaikum, sudah tertidur. Saking tenangnya hati. Oleh sebab itu maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada menguatkan akidah. Setelah akidahnya kuat, memperbanyak ibadah. Setelah ibadahnya mantap, akhlakul karimah. Maka insya Allah, huwallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak berzikir, menyebut, mengingat Allah. Tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyaklah beribadah kepada Allah. At'amahum min ju', kalau kau lapar, kau nanti dikenyangkannya. Wa amanahum min khauf, kalau kau takut, dihilangkannya rasa takutmu, rasa cemasmu, rasa gundah gulanamu, rasa galau. Demikian Al-Mukarram. Jazakallah khair. Allah barik fiik, Masya Allah. Ustaz, ada lagi pertanyaan dari belahan Amerika di barat, Ustaz. Mas Rida. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi sikap anak muda sekarang ini yang kebanyakan di Amerika, ya, itu tidak bersemangat untuk belajar agama dengan alasan takut menjadi munafik dan merasa yang penting itu amalannya aja yang banyak. Yang penting amalannya banyak daripada banyak ilmu agama. Karena memang budaya orang Amerika di sini dia selalu fair, Ustaz. Dia nggak mau munafik, dia kalau apa adanya seperti itu. Nah, alasan munafik ini bagaimana, Ustaz? Ya, terima kasih, jazakallahu khair. Coba agama itu tidak lagi ditampilkan hanya dalam bentuk khotbah. Agama tidak lagi tampil hanya dalam bentuk ceramah monolog. Akhirnya anak muda tuh mendengar diceramahin, katanya. Nggak maulah diceramahin, tapi model interaktif, dialog. Mungkin satu ustadz, yang satu kemudian dokter. Lalu kemudian dokter ini cerita bagaimana mukjizat ilmiah dalam wudhu, bagaimana Islam mengatasi wabah COVID-19, bagaimana karantina sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi kita tidak memberikan jawaban, tapi kita menggiring akal mereka untuk menjawab. Akhirnya mereka mencari Islam itu dan membangkitkan, memicu semangatnya. Lalu kemudian momen ke depan ketemu dengan politikus. Bagaimana dulu Islam bisa menjadi sebuah kekuatan besar dunia, menguasai dunia dari mulai Asia, Afrika, bahkan sampai ke Wina, Eropa. Bagaimana Islam pertama kali sampai datang ke Amerika, mengislamkan bahkan ke Australia. Jadi mereka terpancing untuk mencari informasi. Kalau mereka menemukannya, itu lebih terkesan daripada kita beri. Beda anak-anak yang kita beri motor dengan dia berusaha untuk mendapatkan, lalu dia mendapatkan motor dengan hasil usahanya. Nah, itu penemuan-penemuan dia luar biasa. Mungkin kita diajak dialog dengan, bisa jadi dengan non-muslim. Panggil itu, undang penulis bestseller tentang History of Prophet Muhammad, penulis sejarah Tuhan, Karen Armstrong,
Kalau masih hidup, tokoh-tokoh, bagaimana mereka bercerita tentang kekaguman mereka terhadap Islam, bagaimana sisi humanisme Islam. Nah, jadi anak-anak muda ini pun dengan metode yang berbeda. Sama juga di Indonesia, jangankan di Amerika. Di Indonesia yang mayoritas Muslim terbesar pun, kalau Ustadz Somad yang ceramah tentang Islam, anak muda tidak begitu tertarik. Tapi kalau sudah anak muda yang datang, Ustadz Salim Afilah, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz apalagi ada selingan lagu dari musik religi, bangkit semangat mereka dalam bentuk dialog, dalam bentuk interaktif. Jadi jangan lagi anak muda ini diceritakan nanti akan mati, jadi mereka ketakutan duluan. Jadi akhirnya mereka ngeles nyari-nyari alasan. Wah, nanti aja lah, nanti takut munafik, nanti takut ini. Jadi materinya sama, tapi dikemas dengan kemasan berbeda. Isinya mungkin rebus ubi juga, cuman bungkusnya itu menarik. Kemasan berpengaruh besar pengaruh kemasan terhadap apa yang disajikan. Saya dapat dari ilmu pemasaran. Masya Allah, jazakallah khair. Allah barik fiik, Masya Allah. Ada lagi pertanyaan Ustaz dari Ibu Hero. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita yang mayoritas di Republik Indonesia, negara sendiri, kok tidak menguasai ekonomi? Wah, 9 Taipan yang punya 70% kekayaan kita. Bagaimana kita mayoritas bisa memiliki pusaka nenek moyang kita sendiri? Terima kasih Ustaz. Saya berceramah di salah satu pulau penghasil nikel. Wah, Masya Allah. Lalu saya tanya-tanya, siapa ini? Ini kita pribumi hanya bisa mengelola sampai ke level produksi ini, Pak Ustadz. Di atas ini yang lebih halus itu kita mesti cari orang luar. Kenapa? Saya tanya. Karena anak bangsa belum mampu, Pak Ustadz. Nah, jadi kita nggak mampu kalau kita biarkan ini enggak. Oleh sebab itu maka otaknya sama. Maka anak-anak muda kita ini mesti pendidikannya mesti tinggi. Lalu kemudian mereka yang akan mengolah sumber daya alam. Ini baru satu contoh nikel. Bagaimana dengan sagu kita? Bagaimana dengan minyak kita? Bagaimana dengan emas kita? Bagaimana dengan ikan? Bagaimana dengan negeri kita ini gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud, katulistiwa. Oleh sebab itu anak-anak muda kita diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari pergaulan bebas, dibangkitkan selamat menuntut ilmunya. Sudah terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan ini. Mengapa kita kalah ekonomi? Mengapa ini digarap orang? Lalu kita mulainya dari mana? Makanya tadi saya mendengar Ananda membaca Al-Quran, Masya Allah, Tabarakallah. Kita ulang lagi. Kita kalau udah jalan terlalu jauh, nyasar, nggak ketemu, kembali ke pangkal jalan. Sama ketika kita pergi umroh, nyasar mau pulang ke hotel, nggak ketemu, pulang lagi ke Masjidil Haram, cari dari pintu nomor berapa kita keluar. Jadi kalau kita udah kalah di politik, kalah di ekonomi, kalah di bidang kekuatan apapun, kalah di sosial budaya, kembali lagi ke dasar pendidikan anak-anak. Yang kita didik hari ini ngapal ammayata sa'alun, yang hari ini kita didik mengajarkan tentang Allah dan Rasulullah, maka lambat laun dia akan SMP, SMA hafal Quran, maka mereka lah nanti, walaupun kita tidak sempat menikmati hasilnya, tapi paling tidak kita dapat amal jariahnya. Oleh sebab itu, krisis ekonomi umat hari ini, saya di mana-mana ceramah, yaitu isinya, mari belanja ke warung tetangga. Kalau beli produk umat Islam jangan nawar. Namun nawar apa membunuh. Ini itu terus isi ceramah. Ketika saya ngajak sholawat, orang nggak marah. Ketika saya ngajak umat ini sholat berjamaah, orang nggak marah. Tapi ketika saya ajak, mari belanja ke warung saudara, wah ini rasis ini anti kebinekaan ini. Nah, begitulah hebatnya goncangan kalau sudah terkait dengan ekonomi. Oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah cemas.
Mari kita bersama-sama, mari berperan masing-masing. Insya Allah kebangkitan umat akan kembali. Kalau umat Islam bangkit, maka yang non-Muslim akan mendapatkan rahmat. Sebagaimana dulu dijanjikan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Islam bangkit di Baghdad, apa ada orang yang dipancung kepalanya? Tidak ada. Ketika Nabi Muhammad SAW berkuasa, malah Nabi memesankan, jangan ganggu pendeta, jangan bakar rumah, jangan la ta'kiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma, la tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah orang, la taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak yang sedang menyusu. Ini banyak pesan-pesan moral Islam tuh luar biasa. Saya yakin dan percaya Islam akan bangkit dari anak-anak kita bil khusus yang punya pendidikan yang baik di Amerika, di Eropa, dan di belahan bumi lainnya. Indonesia insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair. Memang seharusnya umat Islam ini saling memperhatikan, saling ya membuat kekuatan insya Allah. Amin. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Bisa bertemu, bagaimana hukumnya di dalam Islam bagi seseorang yang sifatnya suka mencari-cari kesalahan orang lain untuk menjatuhkan atau berusaha agar menjelekkan seseorang agar dia merasa puas dirinya setelah menjelekkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jangan banyak bersangka-sangka. Inna ba'dha dhanni ismun, karena prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menghibah, membicarakan aib orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, maukah kamu makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumuh, tentulah kamu tidak suka. Oleh sebab itu mari kita ambil amal-amal yang positif. Karena orang yang mau menjatuhkan orang lain dan menikmati kejatuhan orang lain, ini orang sakit jiwa. Sesungguhnya jiwanya ada rasa sakit. Sifat orang beriman, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Orang beriman mestinya ikut senang melihat kesenangan saudaranya. Tapi kalau kau merasa senang melihat saudaramu susah, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat kesenangan, mereka senang, kamu dapat kesulitan, mereka bahagia, maka sesungguhnya ini adalah sifat orang tidak beriman kepada Allah. La yu'minu ahadukum, kau tak beriman, hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Islam mengajarkan la talmizu anfusakum, jangan kau cela, jangan kau ejek dirimu. Ayat ini membingungkan. Mana ada orang mau mencela dirinya? Mana ada orang mau mencela dirinya? Mana ada orang mau memaki dirinya? Apa maknanya? Ketika kita cela orang lain, ketika kita caci maki orang lain, sesungguhnya kita sedang mencela diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita adalah satu jiwa, satu diri. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Karena kita adalah satu jiwa. Wa man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan satu orang, siapa yang membantu satu orang, dia sedang menghidupkan semua orang. Jadi kita ini disuruh menghidupkan, bukan mematikan, menebarkan kasih sayang, bukan membenci, merangkul, bukan memukul. Oleh sebab itu kalau ada penyakit-penyakit ini, walaupun sholatnya rajin, walaupun puasa sunatnya banyak, sadarlah bahwa sesungguhnya dia sedang kena penyakit hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahui dalam dirimu itu ada segumpal. Idza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dan itu adalah hati. Jagalah hati. Demikian Tuan Guru. Masya Allah, jazakallah khair. Jadi nampaknya surat Al-Maidah ini sekarang yang kita rasakan tadi, siapa yang man ahyahan nas, siapa yang menghidupkan orang, maka dia menghidupkan seluruh di muka bumi ini. Yeah. Sepertinya satu orang mencaci di sosial media itu sama aja dia mengajak orang lain untuk ikut mencaci juga, Satya. Jadi ini ayat ini sepertinya baru. Allah Akbar. Itu dia kalau
Ya. Memancing-mancing itu luar biasa, na'udzubillah. Iya, Masya Allah. Ya, siapa yang mencaci atau sampai klimaksnya membunuh orang, satu orang saja, maka berarti dia sudah membunuh banyak orang di dunia ini. Artinya hati-hati juga memakai ya sosial media, Ustaz ya. Ini bahaya sekali. Selanjutnya, Ustaz, ada pertanyaan. Mana tadi? Aduh, lari dia. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon saran, Ustaz Somad. Kakek saya mendirikan musola dan sekarang berubah menjadi masjid. Tetapi Allah memanggil kakek saya dan di antara keturunannya merasa ilmu agamanya belum cukup seperti kakeknya. Apa yang harus kita lakukan terhadap warisannya, yaitu masjidnya, agar tetap kekeh, tetap masjid itu berfungsi. Wassalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ahli waris supaya berkumpul menemui Pak Kua, menyerahkan tanah pekarangan yang diwakafkan almarhum itu, dibuatkan namanya akta ikrar wakaf. Anak-anak almarhum semuanya ahli waris bertemu dengan Pak KUA, dibuatkan satu lembar, sudah ada formatnya di kantor KUA masing-masing, akta ikrar wakaf. Karena boleh jadi tanah itu sekarang sepele, tapi 20 tahun akan datang tanah itu mahal, khawatir cucu-cucu akan menjual tanah ini. Orang kalau sudah dalam keadaan sulit ekonomi, masjid, jangankan masjid, kuburan jadi dijual. Oleh sebab itu akta ikrar wakaf. Setelah akta ikrar wakaf siap, dibawa akta ikrar wakaf ini ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, kabupaten atau provinsi. BPN ada di kabupaten, kota ada di provinsi, Pak Kanwil. Nanti dibuatkanlah, saya sudah melihat nama nanti surat wakaf. Jadi pemiliknya di situ tidak lagi keluarga ahli waris, tapi pemiliknya adalah nazir atau pengurus masjid musola atau yayasan. Lalu kemudian carilah di sana itu, kalau dia di kota, cari mahasiswa. Adik-adik kita mahasiswa di kampus, Dek, tinggal di mana? Saya kos-kosan. Mau nggak tinggal di masjid? 2 orang, supaya ganti-gantian. Yang ini nanti imam zuhur sama asar. Ini imam subuh. Ini imam maghrib.